Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya suami harus baik kepada istrinya. Jadi kita mau rumah tangga harmonis, damai, tentram, kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kehidupan Nabi sehari-hari. Jadi rumah tangga biar harmonis, yang pertama ialah kita jujur kepada istri kita juga jujur sama kita. Kalau ada suatu masalah, suatu kesulitan, yang kedua itu harus kita musyawarah, baik suami atau istri. Jadi musyawarah itu memang diajarkan di dalam Islam. Apabila kita mau membeli suatu barang, misalnya istri kita mau membeli kulkas, musyawarah dulu dengan suami. Mau enggak suami kita membelikan kulkas? Kalau dia tidak mau, ya sudah. Yang penting kita musyawarah, ngomong sama suami. Apabila sepakat, kita beli. Takutnya apa? Kalau kita beli tanpa musyawarah dengan suami, akhirnya ribut. Maka dari itu Islam mengajarkan kita musyawarah. Yang kedua ialah saling jujur. Jujur di dalam ekonomi, memberi nafkah lahir dan batin. Jujur apabila kita mendapatkan uang dari mana, kasih tahu istri, ini uang dari hasil ini, hasil dari itu. Kasih tahu. Jadi istri juga begitu jujur dengan suami. Harus terbuka, harus jujur. Yang ketiga ialah kita jangan memukul istri kita. Apabila kita ribut, bertengkar, jangan kita pukul mukanya, jangan kita bentak-bentak, jangan kita jelek-jelekkan kepada tetangga-tetangga. Itu dilarang di dalam Islam. Kita baik suami istri tidak boleh menjahatkan suaminya atau istrinya kepada siapapun. Itu rahasia, aib keluarga. Yang kedua, sifat jujur ini harus ada di dalam diri kita masing-masing, seperti suami dan istri. Misalnya istri kita mempunyai hutang kepada tetangga, kepada teman, atau kredit, kita harus jujur, istri harus ngomong sama suami, saya mempunyai hutang kredit kepada si A. Nah, kalau kita nggak ngomong sama suami, nanti orangnya datang ke rumah, nagih hutang kepada istrinya, didengar oleh suaminya, akhirnya ribut. Maka dari itu, istri harus jujur ngomong sama suami bahwa kita punya utang dengan si A. Jangan diam-diam, nanti akhirnya ketahuan juga. Apabila ketahuan, ribut. Nanti orang itu datang ke rumah nagih hutang kita kepada istri kita, terdengar suami nggak tahu masalah apa-apa, jadi ribut. Maka harus kompak lah di dalam rumah tangga itu. Dan hidupi rumah tangga itu dengan sholat 5 waktu, biar rumah tangga itu adem, tentram. Sholat 5 waktu berjamaah kepada istri dan anak-anak. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi seperti sholat duha, sholat isra. Sholat isra itu sebelum sholat duha pukul 6. Sholat duha itu pukul 7 atau setengah 7 boleh. Sholat hajat, sholat tobat, sholat tahajud, sholat tasbih. Semuanya kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi di dalam rumah tangga kita biar aman, tentram. Hidupi suasana harmonis, membaca Quran, belajar Quran, membaca Quran dan maknanya, belajar hadis-hadis Nabi, saling membaca, istri membaca, suami mendengar, suami membaca, istri mendengar, dan anak-anak mendengar. Jadi kita harmonis.
buka hadis-hadis Nabi. Kalau kita tidak ada buku kitabnya, kita buka di Google, itu kan banyak hadis-hadis tentang sholat, tentang puasa. Buka hadis-hadisnya, kita baca, kita dengarkan pada istri kita dan anak-anak kita. Jadi saling bergantian agar rumah tangga aman, tentram, damai. Itulah rumah tangga yang harmonis. Pertama, kita musyawarah, setiap ada masalah, setiap ada kemauan, kita harus musyawarah suami dan istri. Yang kedua, jujur dan jangan pelit kepada istri. Istri juga harus seperti itu, harus jaga kehormatannya, jangan selingkuh, jangan suka-suka WA, WhatsApp pada teman-teman yang bukan muhrimnya. Maka dari itu, di dalam rumah tangga kita insya Allah damai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.